Terima kasih Sislian. Bapak Ibu Saudara kasih, selamat sore. Romo Felix, selamat sore. Shalom. Puji Tuhan kalau sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama bertemu, bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan doa online. Bapak Ibu Saudara terkasih, malam hari ini kita mau belajar lebih lagi tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Allah dan manusia, yang karena kasih-Nya Dia mau menjadi serupa dengan kita untuk menyatakan kasih-Nya lebih lagi, sehingga kita lebih bisa mengenal Dia sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman di dalam hidup kita. Kita bisa lebih memahami siapa itu Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang luar biasa, karena Dia yang mau menjelma menjadi manusia dan ada di tengah-tengah kita. Malam hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau buka persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kembali kami datang di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Hari lepas hari, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Musim silih berganti dalam hidup kami. Suka dan duka kami lewati Tuhan. Satu hal yang pasti, Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Malam hari ini kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau berterima kasih buat setiap kasih dan kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Oh Tuhan, inilah hati kami Bapa. Inilah syukur kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim sudah berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Inilah hidup kami Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Kasih setiamu, ya Allah yang kudus, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah kami yang hidup, Kau kasihi kami dengan kasih sempurna. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami naikkan syukur hanya padamu ya Allahku, ya Tuhanku. Kau tempatku, keselamatanku untuk selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur Tuhan. Oh, ya Allah yang kudus, kami bersyukur selalu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Apapun yang kami alami Tuhan, kami tahu Engkau selalu ada. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau. Sungguh kami bersyukur karena kami boleh memiliki Engkau, Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, ada berkat Tuhan tercurah malam hari ini di tempat ini. Amin. Di tempat dimanapun Bapak Ibu berada malam hari ini, berkat Tuhan tercurah atas kita semua. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa baik. Allah yang begitu baiknya, Allah yang mau dipanggil. Yesus, Engkau sahabatku. Yesus, Engkau sobatku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Ketika aku sedih, ketika aku bersuka cita, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi katakan bersama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Kita katakan namanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nama Yesus, Yesus yang menjadi sahabat kita, Yesus yang menjadi manusia. Mau kita panggil Yesus, engkau sahabatku, Yesus engkau sobatku yang paling setia. Yesus itu juga Tuhan Allah kita. Dia yang selalu ada, Dia yang kuasanya tidak terbatas. Dimanapun Dia ada, di kanan Dia ada, di sebelah kiri Dia ada, di atas langit Dia ada, di bawah bumi yang paling dalam Dia ada. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau menari buat Tuhan. Kami mau daki-daki tuh ke gunung yang tinggi Tuhan. Kami mau turun-turun Tuhan. Karena Engkau, Yesus, selalu ada bersama dengan kami. Daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa bagi hidup kami. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita percaya ketika kita memuji Tuhan, saat itu kuasa Allah boleh turun di tengah-tengah kita. Setiap apapun keadaan kita, ketika kita merasa sedih, Tuhan akan hiburkan.
Ketika kita berbeban berat, Tuhan akan berikan kekuatan bagi kita untuk dapat melewati setiap apa yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Bapak. Kami rindu untuk masuk lebih dalam di hadirat-Mu, menikmati saat indah bersama dengan Engkau. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau rasakan saat yang paling indah di dalam hidup kami. Ini hati kami Bapa, hati yang rindu untuk terus berada dekat dengan Engkau. Hati yang rindu untuk terus dapat menyembah-Mu Tuhan. Karena kami punya Engkau Allah yang luar biasa. Kami punya Engkau Allah yang hebat. Kami punya Engkau Allah yang dahsyat. Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu. Apapun keadaan kami. Kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Masalah-masalah boleh ada dalam hidup kami. Persoalan boleh ada di dalam kehidupan kami. Tapi kami mau terus menyembah Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau Yesus yang layak kami sembah. Hanya Engkau Yesus Allah yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Yesus Allah yang tetap Allah untuk selamanya di dalam hidup kami. Oh, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa luar biasa kasih-Mu Bapa dalam hidup kami. Inilah sembah kami di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Kami sembah Kau. ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan
selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami sembah Kau Tuhan. Sembah Engkau Yesus. Ini hati kami Bapa. Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau kasih Yara lahu Sikiara la 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 Sikidi di 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 Yara lahu takayara la 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 Yara lahu takayara da 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 Yara lahu takayara la kamaya la kasya da 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 Sikiara lahu takayara la kamaya la kasya Sikidi di 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 Yara lahu takayara da 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 da
ada, Engkau begitu dekat dengan kami. Saat ini Tuhan, kami merasakan Engkau memeluk kami di dalam kasih-Mu. Kami mau letakkan beban berat kami. Kami mau katakan, Tuhan, kadang kami tidak mampu, kadang kami tidak kuat. Rasanya begitu berat beban yang harus kami pikul saat ini. Tapi Kau berkata, anakku, jangan takut. Marilah bersamaku. Karena kuk yang kuberikan itu lembut. Karena aku akan memberikan kekuatan. Karena aku akan bersama dengan Engkau memikul kuk yang harus Kau pikul. Tuhan, kami tahu Kau tidak meninggalkan kami. Kami tahu Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru, untuk penghiburan-Mu yang selalu ada bagi kami. Kami percaya malam hari ini kasih-Mu Kau curahkan bagi kami anak-anak-Mu. Lawatan-Mu Kau curahkan bagi kami anak-anak-Mu yang mengikuti persekutuan doa online dimanapun kami berada. Karena kuasa-Mu Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, oleh waktu. Karena kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya Engkau bekerja, melawat, menjamah hati setiap kami pribadi lepas pribadi. Bapak, terima kasih juga untuk anak-Mu Romo Felix yang malam hari ini Kau siapkan untuk menyampaikan setiap firman dan kebenaran-Mu bagi kami. Kami mau duduk diam. Kami berikan waktu yang terbaik kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada Romo Felix kami persilahkan. Saudara-saudariku semua yang terkasih, Shalom. Hari ini begitu banyak umat, ada 122 yang ikut. Puji Tuhan. Saya itu kagum dengan PDKK Santo Paulus Bandung. Bagaimana selain pujian, tapi juga ada saat-saat mempelajari iman atau katekis kita. Tidak mudah, tetapi mereka merasa penting bahwa umat harus tahu tentang iman Katolik kita yang benar. Ini luar biasa. Maka hari ini juga temanya menjadi tema yang pokok bagi kita, yaitu tentang theantropis. Artinya adalah Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Ketika kita mengenal Tuhan kita juga mempunyai relasi yang mendalam dengan Dia. Maka mari kita akan mulai keterangan kita. Mudah-mudahan dapat membantu kita. Saya usahakan tidak lama supaya dapat mengerti. Nah, Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Artinya apa? Bahwa Yesus Kristus adalah 100% Allah. Berarti Allah yang sempurna dan juga 100% manusia. Berarti juga 100% manusia yang sempurna. Firman Tuhan sangat indah, bisa dilihat di dalam Filipi. Kita akan membaca firman Tuhan.
dalam Filipi bab 2 ayat 5 sampai dengan 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam firman Tuhan itu jelas menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan manusia yang menjelma menjadi manusia sebagai hamba. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kita sembah, kalau dalam bahasa Ibrani namanya Yosua atau Yesua, artinya apa? Keselamatan. Dan Yesus Kristus itulah juru selamat kita. Di dalam diri Yesus itu, kita bisa mengenal lebih dalam siapa itu pribadinya. Dan Yesus Kristus itulah yang memberikan identitas Kristiani, di mana Anda dan saya sebagai umat Kristen berbeda dengan agama-agama lain, di mana Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Kenapa? Karena Allah atau Yesus Kristus mempunyai dua sifat dasar. Theantropis. Thean berarti adalah theos, yaitu Allah, dan anthropos, manusia. Sifat dasar dari Yesus Kristus adalah theos dan anthropos, yaitu Allah dan manusia. Ini bukan berarti Yesus memiliki kepribadian ganda, bukan. Berbeda. Ini bukan kepribadian ganda. Kepribadian ganda adalah penyakit di mana orang memiliki beberapa pribadi yang diakibatkan oleh trauma-trauma masa lalu yang berulang-ulang, di mana dia bisa-bisa kalau ada waktu sedang stres, bisa tiba-tiba berubah pribadinya, usianya berubah, suaranya berubah. Itu bukan karena kerasukan, tapi punya kepribadian ganda, karena mungkin dulu pernah mengalami penyiksaan, penganiayaan, pelecehan, dan sebagainya. Ini mau disembuhkan. Tetapi Yesus bukan kepribadian ganda, tetapi 100% Allah, 100% manusia. Satu pribadi, dua kodrat, yaitu Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna. Di dalam diri Yesus itulah kita lihat, untuk menerangkan kepribadian Yesus yang yaitu Allah dan manusia, ada istilah namanya hipostatik. Jadi bukan kepribadian ganda, tapi persatuan pribadi, yaitu Allah dan manusia. Yesus Kristus adalah Allah dan manusia, dalam arti bahwa dia menjelma menjadi manusia,
mengambil bentuk manusia, mengambil tubuh manusia. Nah, walaupun dia sudah menjelma menjadi manusia, tetapi dia tetap Allah sempurna. Bahwa ketika dia menjelma menjadi manusia, tidak mengurangi sedikitpun kealahannya. Kita lihat fakta-fakta kealahan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, kita mengenakan atau kita sendiri tahu bahwa Yesus Kristus itu ya benar-benar menyandang beberapa gelar yang hanya digunakan atau diberikan kepada Allah. Kita tahu gelar ilahi itu yang biasa kita dengar, dia adalah Logos, firman Allah. Logos itu adalah Allah sendiri, karena pada mulanya adalah firman. Itu di Yohanes 1 ayat 1. Jadi kita menyebutkan Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Kita juga di Yohanes sering disebut anak Allah. Dan Alfa serta Omega, yang awal dan akhir. Gelar-gelar itu hanya dikenakan kepada Allah. Dan Yesus itu mengenakan atau menyandang gelar-gelar itu. Masih ada yang lain, Maha Tahu, Maha Kasih, Maha Ada, Maha Kuasa, dan sebagainya. Dan ini sangat jelas dikatakan tentang kealahan Tuhan Yesus itu pada sabdanya, Yohanes 8 ayat 58. Dan pernyataannya ini mengagetkan banyak orang Yahudi. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Apa maksudnya? Bahwa keberadaan Tuhan Yesus adalah kekal. Bahwa sifatnya adalah kekal. Sebelum dunia ini dijadikan, sabda Tuhan itu mengatakan bahwa dirinya adalah kekal. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sifat-sifat kealahan itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus selamanya adalah Allah. Dan yang kedua, sabda Tuhan sangat jelas dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ini juga menunjukkan bahwa Allah dan Bapa adalah satu. Bahwa mereka ini adalah satu kesatuan. Maka kita dari sabda ini mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Nah, ini sangat jelas juga bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal, yang pasti PDKK Santo Paulus telah memberikan kesempatan untuk pengajaran tentang Tritunggal Maha Kudus. Nih, konsekuensinya karena Yesus memiliki sifat-sifat Allah, maka Yesus itu setara dengan Allah Bapa. Ini nampak dalam upacara pembaptisan. Dalam pembaptisan selalu disebut dalam aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan juga dalam salam pembukaan tadi kita buat, yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan juga di dalam
Berkat penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau kita juga berdoa demi Kristus, Tuhan pengantara kami, atau kami menyampaikan doa ini dalam nama Yesus yang berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Tentang pembaptisan ini jelas di sini bahwa Yesus adalah Allah untuk selamanya setara dengan Bapa. Dan yang keempat, Yesus Kristus melakukan karya yang hanya dilakukan oleh Allah. Dia dikatakan memberikan hidup kepada manusia. Yesus telah menyembuhkan berbagai macam penyakit. Orang kusta ditahirkan, orang buta dapat melihat, orang timpang bisa berjalan, orang bisu dapat berbicara, orang tuli dapat mendengar. Ini. Bahkan Yesus sanggup menyembuhkan atau membangkitkan orang mati. Lazarus sudah 3 hari dikubur. Yesus sanggup memanggil, Lazarus, keluarlah. Dan ini yang membuat orang Yahudi itu merasa bahwa ini ada penyimpangan. Yesus mengatakan sanggup untuk mengampuni dosa-dosa. Dia berkata kepada perempuan yang berzina, "Hei perempuan, apakah mereka menghukum engkau?" "Tidak Tuhan, aku juga tidak akan menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi." Ini tadi tentang ritus pembaptisan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan kuasa keilahian Kristus sangat jelas yang menunjukkan bahwa dia Allah. Dia mengatakan tadi di Matius 11 ayat 4, jawab Yesus ketika murid-murid Yohanes bertanya, "Apakah engkau benar Mesias yang kami nantikan?" Dia nggak jawab apa-apa. Dia menunjukkan kuasa keilahiannya. "Kembalilah kepada Yohanes, ceritakanlah apa yang sudah kalian sendiri dengar dan lihat hari ini." Tadi sudah dikatakan, orang buta dapat melihat, orang tuli dapat mendengar, orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, orang kusta ditahirkan, orang mati dibangkitkan. Dan ini jelas Yesus menunjukkan bahwa dia Allah. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Yang kedua tentang fakta-fakta kemanusiaan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita percaya betul bahwa Yesus Kristus adalah manusia, 1% manusia, 1% Allah dan 1% manusia. Nah, sekarang kita lihat bukti-buktinya di dalam Alkitab. Yesus Kristus yang 1% Allah, dia menjadi manusia ketika dia mengambil kodrat manusia yang dikandung dari Roh Kudus di dalam diri Maria dan dilahirkan oleh Maria. Saat dia itu dikandung di dalam diri Maria, maka Yesus Kristus saat itu 100% manusia. Yang berarti menjadi firman yang menjadi manusia.
Jelas di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita jelas kalau kita melihat Yesus ini hidup dalam sebuah keluarga. Dia tinggal dalam keluarga Nazaret, yaitu Yusuf dan Maria. Dia punya silsilah macam-macam. Dia keturunan Daud dan juga disebut anak manusia. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus juga 100% manusia. Dan itu tidak mengurangi kealahannya, maka dia juga tetap 100% Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai manusia yang 100% manusia, bahwa dia juga mempunyai emosi. Dia bisa ngantuk. Maka kita pernah dengar Yesus tidur di buritan. Dia juga bisa mengalami kelelahan. Dia juga mengalami kejengkelan ketika bait Allah dijadikan tempat berdagang, isinya penyamun. Dia adalah manusia yang punya emosi. Lihat ini. Di Yohanes 4 ayat 6. Dia mengalami keletihan. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Dan ketemu dengan seorang wanita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga di atas kayu salib. Dia mengalami kehausan dan dia berkata, aku haus. Kita bisa lihat di Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Dan ini Yesus juga mengalami pencobaan. Sebagai manusia, dia juga menghadapi pencobaan. Kita masih ingat bagaimana ia dibimbing oleh Roh Kudus di padang gurun. Di mana dia di sana dicobai. Dan iblis berkali-kali menggodanya. Lapar supaya membuat roti dari batu. Ingin jabatan, ingin ketenaran, silakan terjun langsung dari hubungan bait Allah. Tetapi Yesus mampu menguasai keadaan dan mampu untuk menolak godaan-godaan itu. Ini menunjukkan bagi Anda dan saya bahwa kita pun bersama Yesus sanggup untuk menghadapi cobaan-cobaan, sanggup melewati cobaan-cobaan itu. Dan pencobaan yang paling berat ketika dia ada di Taman Getsemani, di mana kita dengar bahwa kematian sudah mendekatinya. Dia juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai ketika dia berdoa, peluh-peluhnya itu jatuh ke tanah seperti darah. Dia juga mengalami ketakutan. Dari yang dikatakan oleh Singer tadi. Dia juga mengalami keletihan, ketakutan, kehausan. Sebagai manusia, dia juga mengalami kelemahan-kelemahan ragawi kita. Nah, karena itu disimpulkan ini tentang kemanusiaan, 100% manusia yang tidak mengurangi kealahannya, ada di Ibrani bab 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat
dosa. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, maka kita mulai bertanya, mengapa ini? Yesus 100% Allah, 100% manusia. Keilahian dan kemanusiaan Yesus itu tidak bisa dicampur. Banyak orang menerangkan Tritunggal Maha Kudus, Yesus dan Bapa seperti kopi, itu salah. Nggak boleh. Beda. Karena apa? Yesus itu dua kodrat, manusia dan Allah dalam satu pribadi. Nah, dan kepribadian Yesus yaitu Allah dan manusia tidak bisa dipisahkan karena mereka itu merupakan persatuan pribadi. Gak bisa dicampur-campur, wah ini dicampur kayak es campur, bukan. Dia adalah Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna. Dua kodrat yang berbeda tetapi satu pribadi. Saya akan menerangkan begini. Seorang raja yang menyamar dalam bentuk rakyat kecil di sebuah desa, supaya dia mengetahui apakah pemerintahan desanya bekerja dengan baik. Orang-orang mengenal dia di situ adalah sebagai petani. Nah, walaupun dia jadi petani, dia tetap raja, bukan? Walaupun dia sekarang itu jadi petani, dia tetap raja. 100% petani, 100% raja. Demikian juga Allah yang menjelma manusia. Dia 100% manusia tanpa mengurangi identitasnya sebagai Allah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Dan ini jelas, kadang-kadang Yesus itu menunjukkan kemanusiaannya. Dia merasakan kehausan. Tapi yang kedua, kadang-kadang dia menunjukkan fungsi kealahannya dengan menggunakan kuasa ilahinya. Seperti yang terjadi pada saat Lazarus dibangkitkan. Di Yohanes 11 ayat 43. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus Kristus ada 100% Allah dan 100% manusia. Yesus adalah anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Saat dikandung di dalam diri Maria, itulah kemanusiaan Yesus terjadi. Nih. Kita bisa lihat di Lukas bab 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan kita ulangi lagi di Yohanes 8 ayat 58 menunjukkan kealahannya. Kata Yesus pada mereka, yakinlah sebelum Abraham lahir aku telah ada. Ini menunjukkan keabadian Yesus. Yesus kekal adanya. Nah, pendek kata, Yesus yang 100% Allah itu menjadi manusia pada saat dikandung di dalam diri Maria, tetapi tanpa mengurangi kealahannya. Yesus tetap Allah sendiri. Ini jelas di Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana kita memahami
bahwa Yesus adalah satu pribadi, dua kodrat, yaitu Allah dan manusia. Selalu mengatakan, bersyukur bahwa kita tidak bisa memahami 100%. Kalau kita memahami 100% mah bukan Allah lagi. Manusia kita terbatas, tidak mungkin dapat memahami Allah kita yang tak terbatas. Pertanyaan kita, mengapa Yesus mau menjadi manusia? Ini alasannya. Karena kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini mau mengatakan bahwa dia yang menjadi manusia karena mau mengidentifikasi dirinya dengan kelemahan-kelemahan yang dialami manusia. Pendek kata, seperasaan dan sepenanggungan. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Saudara-saudari yang terkasih, kalau namanya mencintai, itu sampai dapat merasakan pergumulan, tangisan orang yang kita cintai. Contoh, ibu-ibu itu hebat itu. Anaknya sakit, ibunya itu juga sakit itu. Ya enggak, Bu? Bahkan dia berdoa, Tuhan kalau bisa alihkanlah sakit anakku pada saya. Di zaman COVID ini, ibu-ibu nggak tega lihat anaknya itu ditinggalkan sendirian. Bahkan ketika anaknya itu terpapar COVID, ibu-ibu nggak mau meninggalkan dia. Walaupun dia juga harus terpapar COVID itu. Ini cinta yang sejati. Demikian juga Yesus mencintai kita, mau mengalami apa yang kita alami. Penderitaan kita. Pendek kata, dia mau datang kepada kita untuk menolong kita di tengah problema. Dia ingin memberikan kelegaan di tengah kesesakan. Dia ingin memberikan solusi di tengah-tengah problema kita. Ia juga ingin memberikan kekuatan di tengah ketidakberdayaan kita. Dia ingin memberikan sukacita di tengah kekhawatiran kita. Dan dia mengalami sendiri kelemahan-kelemahan yang kita hadapi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Pendek kata, kesimpulannya di sini karena cinta Allah, maka Yesus yang Allah mau menjelma menjadi manusia, supaya kita juga dapat meneladani pikiran dan juga perbuatan Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pendek kata, bahwa kita punya Yesus yang luar biasa. Tuhan kita ini punya satu pribadi dengan dua kodrat yang luar biasa, supaya dia bisa datang, mengalami, dan menolong kita, terutama dapat menyelamatkan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya akan berdoa bahwa Allah datang ke dunia untuk menolong Anda, dan dia mengalami tangisan dan kegelisahan. Maka hari ini saya akan berdoa sejenak agar Yesus Allah yang penuh kuasa dan manusia yang penuh kasih ini adalah ada untuk Anda dan saya. Mari kita hening sejenak.
Pusatkan perhatian dan bersyukurlah bahwa Allah kita, Allah yang penuh kuasa, mau menjadi hamba agar hidup kita dapat diselamatkan. Karena Dia sendiri mengalami derita-derita yang kita alami. Pejamkan matamu dan bersyukurlah, ya Allah, bahwa Engkau telah mau menjadi hamba. Walaupun Engkau adalah Allah yang penuh kuasa dan menjadi sama dengan kami. Pegang bagianmu yang sakit. Karena di sini juga ada yang baru saja kecelakaan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Engkau datang sebagai manusia untuk mengalami dan merasakan derita kami. Engkau menangis bersama kami. Engkau khawatir bersama kami. Engkau menderita bersama dengan kami. Dan Engkau senantiasa ingin menunjukkan kuasa-Mu yang dahsyat di tengah-tengah sakit penyakit dan derita kami. Maka Engkau datang dengan kuasa kealahan-Mu. Engkau telah menjamah begitu banyak orang sakit. Orang-orang sakit itu menjadi sembuh. Orang buta dapat melihat. Orang kusta Kau tahirkan. Orang tuli dapat mendengar. Orang lumpuh dapat berjalan dengan sorak-sorai. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu dan mengalami betapa beratnya hidup kami saat ini. Karena Engkau juga menjadi manusia seperti kami. Maka kami rindu akan jamahan kuasa keilahian-Mu. Dan kami percaya hanya melalui kuasa keilahian-Mu kami dapat Kau pulihkan, dapat Kau sembuhkan. Karena itu kami percaya kuasa ilahi-Mu Kau turunkan kepada kami, dan kami pasti akan mengalami kesembuhan. Kesembuhan fisik kami, mental kami, keluarga kami, finansial kami. Karena itu ya Yesus, Allah dan manusia, kami datang kepadamu karena rindu akan pemulihan dan penyembuhan-Mu. Kami membawa segala beban hidup kami yang berat saat ini. Sebutkan sakit penyakitmu, saudaraku. Sebutkan pergumulanmu dan persoalanmu kepada Yesus, yang berkata kepadamu, datanglah kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Sampaikan pada Yesus. Bahwa juga orang-orang yang Kau doakan, sebut nama mereka satu persatu dengan persoalan sakit penyakit dan pergumulannya. Di jenjang Allah dan manusia ada untuk Anda dan saya. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan sakitku.
Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah dan manusia, datang untuk memulihkan kami, untuk menyembuhkan kami. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kami rindu Tuhan akan kuasa ilahi-Mu, kuasa pemulihan-Mu. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan sakitku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Tuhan Yesus, kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan kehadiran-Mu. Hari ini Kau akan mengubah duka cita kami menjadi sorak-sorai. Percayalah, Anda yang mengalami sakit penyakit, di kaki Tuhan telah jamah dan sembuhkan. Anda yang mengalami vertigo, sakit kepala, Tuhan telah pulihkan. Anda yang mengalami asma, Tuhan telah jamah. Anda yang mengalami problema dengan mata, Tuhan telah meringankan sakitmu. Tangan Anda yang tidak dapat diangkat karena sakit, hari ini Tuhan telah jamah dan menjadi sembuh. Tuhan kita yang Allah, yang mau merasakan derita kami, manusia, telah menjamah Engkau. Yang mengalami sakit pinggang, yang hari-hari ini merasakan sakitnya luar biasa, Tuhan juga telah jamah dan menjadi sembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Terima kasih Yesus, Engkau adalah Allah dan manusia yang sungguh-sungguh suatu pribadi yang sangat mengasihi kami. Terima kasih atas pemulihan dan penyembuhan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Kami senantiasa mencintai dan meluluhkan Engkau Yesus. Dengan berkat-Mu kami sungguh-sungguh bahagia, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Sislian. Bapak Ibu sudah terkasih, sebelum kita memberikan persembahan, mari kembali kita mau satukan hati. Kita mau bersama-sama berdoa. Kita mau doakan doa untuk bangsa Indonesia. Mari kita doakan bersama-sama. Bapa, kembali saat ini kami datang di hadapan-Mu. Saat ini kami bersatu hati, berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan wabah COVID-19. Ampunilah dosa bangsa kami. Pandanglah bangsa ini dengan belas kasihan-Mu. Berikan pertolongan-Mu atas bangsa kami. Bebaskan bangsa Indonesia dari bencana alam dan wabah COVID-19. Lindungilah dan selamatkan orang-orang yang menjadi korban bencana alam dan mereka yang terpapar COVID-19. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah terus harapan kami, dan bantulah kami untuk semakin murah hati dan peduli kepada mereka yang membutuhkan.
Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak, saat ini juga kami mau bersatu hati, berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Untuk Bapak Steve, untuk Ibu Gyoklan. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang sudah memelihara mereka senantiasa. Tahun-tahun yang sudah mereka lalui, Kau berkati mereka. Kami mau serahkan tahun-tahun ke depan di dalam hidup mereka. Biar kiranya kasih dan kemurahan-Mu saja Tuhan, yang senantiasa Engkau limpahkan bagi mereka. Kau berikan mereka kesehatan, berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, senantiasa Engkau limpahkan atas mereka. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh mengikuti acara dari awal hingga saat ini Tuhan. Kau berkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa. Kau berkati kami Tuhan, dengan berkat-berkat yang senantiasa Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anak-Mu Romo Felix. Biar kiranya Engkau Allah yang senantiasa memberikan kesehatan bagi dia. Kau berkati pelayanan anak-Mu ini Tuhan. Dimanapun dia menyampaikan firman-Mu, biar kabar sukacita itu boleh disampaikan dan makin banyak orang yang sungguh rindu untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Bapak, jika sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Mari Tuhan, Engkau yang taruh di dalam hati kami. Seberapa banyak kami memberikan persembahan malam hari ini Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik. Kami mau berikan dengan penuh sukacita. Karena kami percaya Tuhan, setiap persembahan ini boleh kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Allah yang sungguh mengasihi kita. Allah yang senantiasa sempurna. Dan hidup kita saat ini adalah untuk menggenapi firman-Nya. Kemuliaan Tuhan senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sungguh sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidup kami menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami terima malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur senantiasa. Malam hari ini tidak sia-sia kami mengikuti persekutuan doa online. Malam hari ini kami boleh menerima berkat secara luar biasa. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini juga kami mau mengakhiri acara bersama kami malam hari ini. Kami mau mohon kepada Romo Felix untuk menutup di dalam doa dan berkat. Kami persilahkan Romo. Saudara-saudari, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu. Saudara sekalian, keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih Romo Felix untuk pelayanannya malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita tidak bisa menyapa satu persatu, kita lambaikan tangan kita, mengucapkan terima kasih buat Romo Felix, dan biar Romo akan terus dipakai Tuhan secara luar biasa. Baik, demikian persekutuan doa online kita malam hari ini Bapak Ibu, selamat malam, kami tunggu kita bersama-sama kembali hadir Senin yang akan datang.